Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena apa yang akan kamu dengarkan mungkin juga pernah terjadi di rumah seseorang. Malam itu aku terbangun ketika mendengar suara samar memanggil nama ibuku dari bawah ranjang. Padahal aku tahu jelas, beliau sedang tidur di kamar sebelah. Awalnya, kupikir itu hanya suara halusinasi karena tubuhku terlalu lelah. Tapi suara itu mengulang nama ayahku dengan nada yang datar dan terlalu pelan, seakan berasal dari celah gelap yang tak boleh kusentuh. Aku menahan napas, memusatkan telinga, dan menyadari bahwa suara itu bukan milik manusia. Ketika suara itu menyebut nama adikku, intonasinya berubah, lebih jelas dan lebih dekat, seolah makhluk itu sedang merayap tepat di bawah punggungku, mengikuti gerak gemetar kasur yang seakan menyesuaikan napasnya. Rasa dingin merayap dari kaki hingga tengkukku. Aku berusaha bangkit, namun tubuhku terasa berat, seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Kasur pelan-pelan bergetar, dan bayangan tipis muncul di lantai. Bentuknya menyerupai seseorang yang mengenakan pakaian mirip adikku, tapi ukurannya sedikit lebih panjang, seperti tubuhnya ditarik paksa. Tiba-tiba suara itu mulai memanggil nama ibuku lagi. Tapi kali ini nadanya tidak wajar, terlalu mirip, terlalu sempurna, seperti menirukan suara manusia tanpa memahami emosi. Suara itu seperti rekaman yang telah diputar puluhan kali hingga nada aslinya rusak. Lampu kamar meredup sesaat, lalu menyala kembali, seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Dari bawah ranjang terdengar gesekan, pelan namun panjang, seperti kuku yang menyeret lantai kayu. Aku bisa merasakan angin dingin keluar dari celah yang seharusnya tertutup debu. Aku memanggil nama ibuku pelan, berharap beliau menjawab dari luar kamar. Namun justru suara dari bawah ranjang yang menjawab menirukan intonasi ibuku dengan sempurna. "Iya, nak, sini," katanya. Tapi suaranya terlalu datar, seperti tidak memahami arti kata sini. Ketakutan membuatku tak berani bergerak. Aku hanya duduk dalam diam, memeluk lutut, sementara suara itu kini memanggil namaku sendiri. Suara itu terdengar seperti aku, versi lain lebih serak, lebih rendah, dan seolah berasal dari tenggorokan yang tidak sepenuhnya hidup. Aku beranikan diri menunduk sedikit, mencoba mengintip ke arah lantai. Dari celah sempit itu, aku melihat dua mata pucat tanpa kelopak, memandang ke arahku tanpa berkedip. Mata itu tidak bergerak, hanya memantulkan cahaya lampu yang redup, seperti permukaan air yang kotor. Baru kali ini aku memahami legenda tentang doppelganger, makhluk yang meniru bentuk dan suara manusia untuk mengundang korbannya mendekat. Dan kini ia berada tepat di bawah ranjangku, memanggil nama keluargaku satu persatu, seolah memilih siapa yang akan ia tiru berikutnya. Aku mencoba meraih ponselku dan menyalakan lampunya, namun layarnya langsung berkedip sebelum mati total, seolah ada gelombang listrik tak terlihat yang menghisap energinya. Suara dari bawah ranjang kini memanggil nama ayahku lagi, tapi nadanya semakin rendah dan dalam, menciptakan gema lembut yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku menahan napas saat kasur kembali bergerak, perlahan, seperti ada sesuatu yang merangkak tepat di bawah tubuhku. Suara napas berat terdengar jelas. Ritmenya tak mirip manusia, lebih panjang, seakan paru-parunya tidak terbatas. Setiap hembusan membuat ubin lantai berembun dingin. Ketika ku letakkan tangan di lantai untuk bersandar, aku merasakan hembusan udara dingin
dari celah bawah ranjang. Seperti ada seseorang yang sedang bernapas tepat ke telapak tanganku. Rasanya basah, dingin, dan tidak natural. Seperti napas dari tenggorokan yang terisi air. Tiba-tiba suara itu tertawa pelan. Bukan tawa manusia, melainkan tawa yang meniru suara ibuku, tetapi tidak memiliki jeda alami. Tawa itu seperti dipotong, disambung, lalu dipotong lagi, menjadikannya terdengar seperti rekaman rusak yang mencoba belajar emosi manusia. Aku memberanikan diri untuk melompat turun dari ranjang. Tapi sebelum sempat bergerak, suara itu memanggil namaku lagi. Kali ini dengan suara yang identik dengan milikku, tapi versi yang telah diseret. Seperti pita suara yang dipaksa meniru sesuatu yang tak seharusnya. Semua instingku berteriak agar aku tetap diam. Namun rasa takut membuatku kehilangan akal. Aku memaksa tubuh bangkit. Tapi saat itu juga bayangan panjang muncul dari celah bawah ranjang. Bentuknya seperti tubuh manusia yang terlalu kurus, terlalu panjang, dan tidak sepenuhnya simetris. Aku mundur perlahan menuju pintu. Namun langkahku berhenti ketika suara itu memanggil nama adikku sambil menirukan isak tangis. Nada sedih itu terdengar sempurna. Begitu sempurna hingga membuatku hampir percaya kalau saja aku tidak tahu adikku tidur pulas di kamar lain. Tiba-tiba lantai kamar terdengar berdecit pelan. Seperti sesuatu bergerak mengitari sisi ranjang dari bawah. Bayangan itu mengikuti arah gerakannya, memanjang ke dinding. Saat bayangan itu memperlihatkan bentuk wajahnya, aku melihat wajah ayahku, lalu berubah menjadi wajahku sendiri. Suhu kamar mendadak menurun drastis. Napasku membentuk uap tipis. Di tengah udara yang menggigil itu, suara itu berbisik, "Pilih siapa yang harus kusamakan dulu." Bisikan itu bukan sekadar ancaman. Itu terdengar seperti makhluk itu menganggap suaraku adalah miliknya. Aku menghampiri pintu dengan langkah gemetar. Namun saat menyentuh gagangnya, suara itu berbisik tepat di belakang telingaku, padahal tidak ada siapapun di sana. "Jangan keluar," katanya dengan suara ibuku yang hampir sempurna. Namun ada satu hal yang membuatku yakin, ibuku tidak pernah memanggilku seintim itu. Aku memberanikan diri menoleh perlahan ke belakang. Namun ruangan tetap kosong. Tidak ada siapapun selain bayangan yang merayap dari bawah ranjang. Suara itu kembali memanggil nama ayahku, tetapi kini terdengar sangat dekat, seolah sumbernya berada tepat di bawah kakiku. Menyeret vokal dengan nada yang semakin tidak manusiawi. Ketika ku sentuh dinding untuk menahan tubuhku yang gemetar, teksturnya terasa aneh lebih lembab dari biasanya, seperti baru disiram air dingin. Dari arah bawah ranjang terdengar suara gesekan kuku yang panjang, seolah makhluk itu sedang menggambar sesuatu di lantai menggunakan kukunya yang runcing dan keras. Suara itu memanggil lagi. Kali ini menirukan suara nenekku yang sudah lama meninggal. Nada lembut dan lembarnya hampir membuatku lupa bahwa nenekku tidak mungkin berada di sini. Peniruan itu terlalu sempurna, seperti rekaman yang dipelajari dan dimainkan ulang oleh sesuatu yang tidak memahami arti kasih sayang. Bayangan panjang merangkak ke arah dinding, lalu memanjatnya seperti laba-laba. Bentuknya semakin jelas: kepala, tangan, kaki, namun semuanya tampak bengkok dan tertarik tidak wajar. Ketika bayangan itu mencapai sudut lenggit-lenggit, seluruh kamar terasa menyempit. Seperti ruangan ikut menahan napas. Aku terus memundurkan tubuh ke arah pintu. Tetapi suara itu tiba-tiba memanggil namaku
dengan intonasi penuh amarah. Nada marah itu tak terdengar seperti manusia, melainkan seperti gabungan ratusan suara yang mencoba menjadi satu, menghasilkan resonansi yang menekan dadaku hingga sulit bernapas. Ketika aku mencoba memutar gagang pintu, suhu logamnya sedingin es, membuat jariku mati rasa seketika. Dan saat kuku bayangan itu menyentuh kaki ranjang, suara denting halus terdengar, seperti logam kecil yang jatuh. Padahal di sana hanya lantai kayu kosong yang tidak seharusnya memantulkan suara seperti itu. Aku menahan tangis yang hampir pecah ketika bayangan itu mulai turun dari langit-langit, perlahan seperti cairan gelap yang membentuk tubuh manusia. Bila aku berkedip sedikit saja, bentuknya berubah, kadang menyerupai ayahku, kadang ibuku, lalu wajah adikku. Semuanya tampak seperti cermin rusak dari keluargaku. "Kenapa kau lari?" bisiknya, menggunakan suaraku sendiri. Nada itu terdengar sangat mengganggu, seperti rekaman yang diputar dengan kecepatan sedikit salah. Saat aku menatap ke lantai, celah bawah ranjang yang gelap tampak berdenyut, seperti ada sesuatu yang hidup di dalam kegelapan itu. Tiba-tiba lampu kamar berkedip sangat cepat, membuat baanggen-bianggen lain muncul di dinding. Dalam kedipan itu, aku sempat melihat sosok yang bentuknya sama persis denganku, namun tanpa mata. Wajahnya datar, seolah makhluk itu belum selesai meniruku secara utuh. Dan ia menatapku meski tidak punya mata. Aku terkunci antara pintu yang membeku dan makhluk yang mencoba mengadopsi bentuk keluargaku. Suara itu mulai menyebut nama keluargaku secara acak, seperti mengacak data dalam pikirannya. Lalu perlahan, suara itu memanggil namaku lagi, kali ini dengan nada yang sangat lembut, seperti versi diriku yang lebih tua. Suara bisikan dari bawah ranjang berubah menjadi deru napas panjang, seperti seseorang yang mencoba menahan amarahnya. Aku melihat celah di lantai bergetar, dan dari situ muncul yari-yari pucat yang meraba udara, mencari sesuatu atau seseorang. Jari itu bergerak tepat ke arahku, seolah sudah mengetahui posisiku sejak awal. Ketika jari-jari itu menyentuh lantai, terdengar bunyi berderak yang sangat halus, seperti lantai kayu protes atas keberadaan makhluk itu. Dari balik celah ranjang, tampak sepasang mata hitam pekat yang awalnya hanya seukuran titik, namun membesar perlahan seperti sedang beradaptasi dengan cahaya kamar. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak, sementara sosok itu perlahan bangkit. Tubuhnya masih menyatu dengan kegelapan, seolah ia adalah bayangan yang dipaksa menjadi daging. Saat ia berdiri, ketinggiannya hampir mencapai langit-langit, dan wajahnya berubah-ubah, meniru siapapun yang pernah ku kenal. "Ayah," terdengar suara yang sangat mirip, namun dengan resonansi yang terlalu dalam. Makhluk itu mencoba menghampiriku sambil tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar. Tidak ada batas antara kegirangan dan ancaman. Itu bukan ayahku. Itu hanya makhluk yang mengoleksi bentuk manusia sebagai topeng. Ketika aku mundur, makhluk itu mencondongkan kepala, seperti sedang mempelajari gerak tubuhku. Ia meniru langkahku, ekspresiku, bahkan cara aku takut. Hingga akhirnya ia berkata dengan suaraku sendiri, "Aku bisa menjadi dirimu lebih baik daripada dirimu sendiri." Kata-katanya bagai pisau dingin di belakang leherku. Lampu kamar tiba-tiba padam, meninggalkan hanya suara napas makhluk itu di dalam gelap. Nafasnya berirama aneh, seperti dua suara yang saling tumpang tindih. Dalam gelap, aku merasakan hawa dingin menyapu belakang telingaku. Lalu suara identik dengan ibuku berbisik,
Jangan biarkan dia melihatmu lemah. Ketika lampu berkedip menyala lagi, makhluk itu sudah berada di depan ranjang. Tubuhnya tertekuk dengan sudut yang mustahil. Wajahnya kini meniru wajahku sepenuhnya kecuali matanya yang kosong. Ia mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika kau takut, aku akan mengambil tempatmu." Tubuhku bergetar saat makhluk itu merangkak ke arahku dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Aku melompat dari ranjang, membuka pintu, dan berlari keluar kamar begitu cepat hingga rasanya paru-paruku hampir pecah. Di belakangku, ku dengar pintu menutup sendiri, diikuti suara tawa kecil yang mirip milikku. Aku berlari keluar rumah dan tidak berani menoleh ke belakang. Tetapi sebelum aku mencapai halaman depan, aku melihat dari jendela kamar lantai atas seseorang sedang berdiri di sana. Seseorang yang tampak sama persis denganku. Ia menatapku sambil tersenyum lambat, seolah berkata, "Kini aku yang tinggal di sini." Hidupku berubah sejak malam itu. Setiap kali aku bercermin, aku selalu memastikan bahwa bayangan yang kembali menatapku adalah aku yang sesungguhnya. Dari pengalaman itu, aku belajar bahwa ketakutan terdalam manusia seringkali bukan berasal dari dunia gaib, melainkan dari bayangan yang kita biarkan tumbuh di dalam diri, yang perlahan mengambil alih tanpa kita sadari.